Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa bilang rezeki besar hanya untuk orang yang pantas? Rezeki yang ditunda Allah bukan karena Anda tak layak, tapi karena alasan yang jauh lebih indah. Saat ini, mungkin Anda merasa lelah. Lelah berjuang, lelah berdoa, lelah bekerja keras. Namun keberhasilan yang diimpikan tak kunjung datang. Lelah berusaha memberikan yang terbaik, tapi belum ada tanda-tanda kehidupan yang berubah. Pernahkah Anda bertanya dalam hati, kenapa aku selalu begini? Kenapa rezekiku seret? Pernahkah Anda merasa seperti berlari tanpa arah, padahal sudah berusaha sekuat tenaga? Atau bahkan merasa doa-doa seolah tak sampai ke langit? Banyak di antara kita merasa sudah berjuang keras, tapi hasilnya tetap saja tidak seperti yang diharapkan. Lelah, frustasi, dan mulai putus asa. Namun mungkin masalahnya bukan pada usaha kita. Bisa jadi masalahnya ada pada cara kita meminta rezeki kepada Allah. Kita tahu bahwa Allah adalah pemilik langit dan bumi, sumber segala rezeki. Seringkali kita terjebak dalam pola pikir bahwa rezeki hanya datang dari kerja keras, atau bahwa doa yang kita panjatkan adalah satu-satunya jalan menuju rezeki. Tapi apakah kita benar-benar tahu bagaimana cara meminta yang tepat? Terkadang kita tidak sadar bahwa cara kita meminta rezeki mungkin sudah salah. Apakah kita meminta hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi? Apakah kita meminta hanya untuk kesenangan sementara? Atau hanya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, tanpa memahami apa yang sebenarnya baik untuk kita? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Seringkali kita merasa doa kita tidak dijawab, padahal bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar untuk kita. Sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita pinta. Pernahkah Anda berpikir bahwa Allah mungkin menunda rezeki Anda bukan karena Dia tidak mendengar doa-doa Anda, tetapi karena Dia ingin memberi sesuatu yang lebih baik dari yang Anda pinta? Rezeki bukan sekedar uang atau materi. Rezeki adalah segala hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Seringkali kita hanya melihat apa yang kita inginkan, tapi Allah melihat apa yang kita butuhkan. Allah tahu kapan kita siap menerima rezekinya. Rezeki yang tertunda bukanlah penolakan dari Allah, melainkan persiapan untuk memberi kita lebih banyak daripada yang kita kira. Coba renungkan sejenak, apakah kita benar-benar percaya bahwa Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita? Apakah kita sudah cukup ikhlas untuk menerima rezeki Allah, meskipun tidak sesuai dengan bayangan kita? Jika doa kita selalu langsung dikabulkan tanpa pertimbangan, apakah kita benar-benar siap dengan segala konsekuensinya? Apakah kita siap menerima rezeki besar jika kita belum dilatih dengan sabar, ikhlas, dan rasa syukur? Allah itu Maha Adil. Dia memberikan rezeki kepada siapa yang layak, dan kita akan layak menerima lebih jika hati dan jiwa kita telah dipersiapkan dengan benar. Setelah kita menyadari bahwa rezeki tidak selalu datang dengan cara yang kita inginkan, mari kita lihat bagaimana seharusnya kita meminta rezeki kepada Allah. Kadang Allah sudah memberikan jawaban yang lebih baik dari yang kita duga, namun kita belum siap menerimanya karena terlalu terpaku pada apa yang kita inginkan, tanpa memperhatikan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Kadang Allah menunda pemberiannya bukan untuk meniksa kita, melainkan agar kita lebih siap menerima yang lebih baik. Allah juga bisa menahan rezeki kita karena mungkin kita belum benar-benar siap mengelolanya dengan baik.
Jangan pernah merasa doa kita tak didengar hanya karena belum ada jawaban sesuai harapan. Allah berjanji, Dia selalu mendengar doa, tetapi mungkin jawabannya berbeda dengan yang kita bayangkan. Rasulullah SAW mengajarkan doa penuh harapan dan keyakinan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan dari apa yang aku mohon, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan dari apa yang aku mohon. Hadis riwayat Muslim. Doa ini mengajarkan kita untuk memohon dengan hati penuh keyakinan bahwa apa yang kita minta adalah yang terbaik menurut Allah, dan kita berlindung dari keburukan yang mungkin tidak kita sadari. Jika Anda merasa sudah berdoa bertahun-tahun, namun belum ada perubahan, cobalah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Berserah diri sepenuhnya, dan percayalah bahwa apa yang datang dari Allah adalah yang terbaik. Mungkin saat ini Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar untuk Anda. Sesuatu yang akan datang pada waktu yang paling tepat. Allah berfirman dalam surah At-Tolak ayat 2 dan 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Ini janji Allah yang harus kita pegang teguh. Bertakwa kepada Allah adalah kunci untuk membuka segala jalan rezeki. Jika Allah melihat kita berusaha memperbaiki diri, menanggalkan ego dan kebodohan, maka Dia akan membuka pintu-pintu rezeki yang tak terhitung. Jangan biarkan kelelahan menghentikan usaha. Jangan biarkan kekecewaan meruntuhkan keyakinan kepada Allah. Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita, dan Dia pasti akan memberinya dengan cara yang jauh lebih indah dari yang kita bayangkan. Jika narasi ini menyentuh hati Anda dan membukakan mata hati, segeralah kembali kepada Allah dengan doa yang tulus. Bagikan pesan ini kepada siapa saja yang sedang lelah berusaha, yang mungkin belum melihat bahwa jawaban Allah sebenarnya sudah dekat. Hanya perlu sedikit lebih sabar, sedikit lebih ikhlas. Dan jika Anda ingin terus belajar bagaimana mendapatkan rezeki yang lebih baik dengan cara yang diridhai Allah, mari terus berjalan bersama menjemput rezeki yang Allah persiapkan untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.